Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma Isnaini pada pertemuan keempat ini. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki pertemuan keempat pada semester 2 ini. Bagaimana, sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Tentunya siap ya, dan harus lebih semangat daripada pertemuan sebelumnya. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum membahas materi pada pertemuan hari ini, Ibu ingin sedikit mengulas materi-materi apa saja yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai interaksi antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Kemudian pertemuan kedua kita juga sudah membahas mengenai pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Dan pertemuan ketiga kita sudah membahas mengenai pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah yang ada di Indonesia. Nah, coba siapa di antara kalian yang sudah tahu atau sudah membaca materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Ya, benar. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak pembahasan berikut ini. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2015 sampai 2019, yang di dalamnya memuat mengenai potensi dan keunggulan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa pengkelompokan potensi dan keunggulan wilayah di Indonesia, di antaranya Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Bali, dan Sumatera. Potensi wilayah yang menjadi fokus utama pengembangan oleh pemerintah adalah bidang pertambangan, pertanian dan perkebunan, perikanan, serta pariwisata. Berikut ini adalah beberapa potensi yang dimiliki wilayah Papua. Yang pertama adalah terdapat cadangan minyak bumi sebesar 0,91%, gas bumi sekitar 23,45%, tembaga 45%, dan biji tembaga sekitar 2,6 miliar ton dari cadangan nasional. Kedua, wilayah Papua juga merupakan produsen kelapa sawit yang cukup besar. Ketiga, wilayah Papua memiliki lahan produksi tebu terluas di luar Jawa, yaitu sebesar 500.000 hektar atau 47% total lahan tebu. Dan yang keempat, memiliki potensi pengembangan pariwisata bahari, salah satunya daerah Raja Ampat yang terletak di Provinsi Papua Barat. Keunggulan di wilayah Maluku. Yang pertama, memiliki potensi terbesar di sektor perikanan tangkap dan budidaya, terutama produksi ikan tuna. Kedua, memiliki cadangan nikel sebesar 39% dan tembaga 92,48% dari total cadangan nasional. Keunggulan dari wilayah Nusa Tenggara diantaranya, yang pertama memiliki produksi jagung sebesar 1.335,723 ton pada tahun 2013. Kedua, memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya serta potensi kelautan berupa garam dan rumput laut. Ketiga, potensi pariwisata diantaranya Gunung Kelimutu Flores dan Pulau Komodo, serta adanya potensi sumber daya alam mineral terbesar berupa biji manggan dan tembaga. Keunggulan wilayah Sulawesi. Yang pertama, memiliki potensi perkebunan kakao dan rotan. Kedua, produsen perikanan terbesar di Indonesia. Ketiga, deposit aspal alam terbesar di dunia. Dan keempat, menjadi tujuan wisata internasional dan nasional karena terdapat kawasan wisata di antaranya
Taman Laut Bunaken, dan Wakatobi. Selanjutnya, keunggulan dari wilayah Kalimantan. Yang pertama, memiliki potensi pertambangan di antaranya minyak bumi 9%, gas 17%, dan batu bara 49,6% dari cadangan nasional. Kedua, memiliki potensi perkebunan kelapa sawit dan perkayuan di kawasan hutan. Keunggulan yang berasal dari wilayah Jawa Bali, yang pertama, memiliki potensi di sektor industri pengolahan seperti makanan, minuman, tekstil, peralatan transportasi, dan sebagainya. Kedua, sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di daerah Jawa Bali. Ketiga, terdapat 12 objek dari 50 destinasi pariwisata nasional yang tersebar di Indonesia. Dan yang terakhir, keunggulan yang berasal dari wilayah Sumatera. Yang pertama, sebesar 70% lahan penghasil kelapa sawit nasional berada di wilayah Sumatera. Kedua, terdapat potensi bahan tambang seperti timah, bauksit, dan kaolin, serta sentra produksi dan pengolahan hasil bumi berada di wilayah Sumatera. Manfaat pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat diantaranya yang pertama, penggerakan utama pertumbuhan dengan menggali potensi dan keunggulan daerahnya masing-masing. Kedua, mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah-daerah sekitarnya. Ketiga, meningkatkan keunggulan kooperatif dan kompetitif secara nasional maupun global. Keempat, membentengi Indonesia dari serbuan produk-produk impor. Kelima, menyerap berbagai jenis tenaga kerja. Keenam, mempercepat pembangunan infrastruktur. Ketujuh, mendorong investor untuk menanamkan modal. Kedelapan, meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham apa yang telah Ibu jelaskan? Baiklah, jika sudah paham, Ibu akan berikan satu soal yang harus kalian jawab. Perhatikan soal berikut ini. Wilayah mana yang menjadi produsen ikan terbesar di Indonesia? Bagaimana? Apakah sudah terjawab soalnya? Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Ya, benar. Jawabannya adalah wilayah Sumatera. Wilayah ini merupakan wilayah memiliki potensi ikan terbesar di Indonesia. Tidak terasa ya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.